Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari dari kelas KM401, Program Studi PJJ Komunikasi. Di sini saya akan mengulas 3 artikel ilmiah yang telah saya pilih secara singkat dan jelas, yang bertemakan tentang ilmu komunikasi. Dari ketiga judul artikel yang saya pilih, semua saling berkaitan. Yang pertama berjudul Keterampilan Komunikasi Interpersonal dalam Menjaga Hubungan yang Sehat dan Produktif di Era Digital dalam Lingkup Mahasiswa Pariwisata Universitas Brawijaya. Penulis Jan Ariel Farisma. Berikut saya paparkan tinjauan pustaka. Artikel Keterampilan Komunikasi Interpersonal dalam Menjaga Hubungan yang Sehat dan Produktif di Era Digital dalam Lingkup Mahasiswa Pariwisata Universitas Brawijaya mengkaji pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal dalam menjaga hubungan yang sehat dan produktif, khususnya di kalangan mahasiswa pariwisata. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan dinamika komunikasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi digital, yang mengharuskan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif untuk mendukung keberhasilan akademik dan profesional mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mahasiswa pariwisata Universitas Brawijaya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi interpersonal yang baik sangat penting dalam menjaga hubungan yang sehat dan produktif di era digital. Mahasiswa yang memiliki keterampilan komunikasi interpersonal yang baik cenderung lebih mampu mengelola konflik, membangun hubungan yang positif, dan berkomunikasi secara efektif dalam berbagai situasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan teknologi digital dapat memperkuat atau menghambat komunikasi interpersonal tergantung pada bagaimana teknologi tersebut digunakan. Yang kedua, berjudul Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi dan Tingkat Kriminalitas, Analisis Terhadap Efek Media dalam Pembentukan Opini Publik. Penulis Kusnanto dan Hudi Yusuf. Artikel ini mengulas berbagai literatur dan teori yang relevan untuk mendukung analisis pengaruh media massa terhadap persepsi dan tingkat kriminalitas. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, disertai tesis, skripsi, laporan penelitian, artikel, laporan seminar, serta data digital atau internet. Media massa dan opini publik. Media massa merupakan alat komunikasi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membentuk opini publik. Media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan media online memiliki kekuatan besar dalam menyampaikan informasi dan membentuk persepsi masyarakat. Dalam kajian ini, media massa dipahami sebagai perantara yang menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mempengaruhi cara pandang dan opini publik. Efek media massa. Efek media massa terhadap persepsi dan tingkat kriminalitas dibagi menjadi efek langsung, direct effect, dan efek tidak langsung atau tertunda, delayed effect. Efek langsung biasanya terjadi pada anak-anak, di mana mereka cenderung meniru apa yang mereka lihat di media. Sementara itu, pada orang dewasa, efek peniruan terjadi pada situasi mendesak dan dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Studi empiris dan teori. Dalam membangun kerangka teori, artikel ini mengacu pada berbagai teori komunikasi dan kriminologi. Beberapa literatur penting yang digunakan termasuk teori agenda setting yang menjelaskan bagaimana media menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Selain itu, kajian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan antara pemberitaan media dan peningkatan tingkat kriminalitas tertentu. Untuk pengumpulan data, metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang melibatkan pencarian informasi dari berbagai literatur tertulis. Teknik ini membantu peneliti untuk menyusun teori dan mendapatkan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti. Terakhir, berjudul Tantangan Komunikasi Antar Generasi dalam Lingkungan Kerja Organisasi Modern. Penulis oleh Miftahul Jannah, Nonia Dewinta, Anggirit Tonga, dan Muhammad Farhan. Komunikasi organisasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan dalam kelompok formal dan informal suatu organisasi. Menurut Romli, komunikasi formal berorientasi pada kepentingan organisasi dan membahas tugas-tugas seperti cara kerja, produktivitas, dan pekerjaan dalam konteks organisasi. Sementara itu, komunikasi informal lebih terfokus pada anggota individu daripada organisasi secara keseluruhan.
Menurut Arni, mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai proses menciptakan dan bertukar pesan dalam jaringan hubungan saling bergantung untuk mengatasi ketidakpastian dan perubahan lingkungan. S. Juarsa menambahkan bahwa komunikasi organisasi melibatkan interaksi manusia dalam konteks organisasi di mana simbol-simbol baik berupa kata-kata maupun gagasan mendorong, mengesahkan, mengkoordinasikan, dan mewujudkan aktivitas terorganisir. Brandy Ruben dalam Liliweri menyatakan bahwa komunikasi organisasi memiliki fungsi krusial seperti koordinasi aktivitas individu atau kelompok, memberikan arahan keseluruhan, memfasilitasi pertukaran informasi, dan menjamin adanya aliran informasi timbal balik antara organisasi dan lingkungan eksternal. Untuk komunikasi antar generasi, dalam era globalisasi dan teknologi yang terus berkembang, organisasi modern menghadapi tantangan komunikasi antar generasi akibat keberagaman angkatan kerja. Setiap generasi membawa sistem nilai dan prioritas yang unik yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap pekerjaan dan tujuan organisasi. Baby boomers misalnya menekankan loyalitas dan kedisiplinan, sementara generasi Y lebih fokus pada fleksibilitas dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Generasi yang berbeda memiliki tingkat keterampilan teknologi yang berbeda dan preferensi dalam penggunaan alat komunikasi. Baby boomers mungkin lebih nyaman dengan komunikasi langsung atau melalui telepon, sementara generasi Y dan Z lebih akrab dengan pesan instan, email, dan platform media sosial. Ketidakcocokan dalam preferensi teknologi dapat menyebabkan hambatan dalam mengkomunikasikan ide dan informasi, menghambat kolaborasi antar generasi. Para pemimpin dan manajer dari setiap generasi cenderung memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Baby boomers mungkin cenderung lebih otoriter dan hierarkis, sementara generasi Y dan Z lebih memilih gaya kepemimpinan yang inklusif dan kolaboratif. Konflik dapat muncul ketika gaya kepemimpinan tidak sesuai dengan harapan atau nilai karyawan dari generasi yang berbeda. Pengaruh perbedaan generasi dalam lingkungan kerja. Perbedaan pendekatan terhadap pekerjaan dan pengembangan karir dapat mempengaruhi keterlibatan dan retensi karyawan. Generasi Y dan Z cenderung mencari pengakuan, tantangan, dan pengembangan karir yang cepat, sementara baby boomers lebih fokus pada stabilitas dan penghargaan tradisional. Organisasi perlu memahami kebutuhan dan harapan dari masing-masing generasi untuk menjaga kepuasan karyawan dan mencegah tingkat turnover yang tinggi. Tantangan komunikasi antar generasi dapat menyebabkan konflik dalam tim kerja. Perbedaan cara berpikir, bekerja, dan menyelesaikan masalah dapat menghambat kerjasama dan kreativitas. Mengatasi konflik ini memerlukan pemahaman dan penghargaan terhadap kontribusi yang berbeda dari setiap generasi. Dengan pensiunnya baby boomers dan pergeseran angkatan kerja menuju generasi yang lebih muda, organisasi menghadapi tantangan dalam pengelolaan pengetahuan dan transfer generasi. Penting untuk menciptakan mekanisme yang memfasilitasi transfer pengetahuan dari generasi yang lebih berpengalaman ke generasi yang lebih muda untuk memastikan kelangsungan dan inovasi organisasi. Kemudian kita masuk ke ulasan setiap artikel. Untuk judul yang pertama, keterampilan komunikasi interpersonal dalam menjaga hubungan yang sehat dan produktif di era digital dalam lingkup mahasiswa pariwisata Universitas Brawijaya. Artikel ini membahas tentang pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal dalam menjaga hubungan yang sehat dan produktif di era digital, khususnya dalam konteks mahasiswa pariwisata di Universitas Brawijaya. Penulis Dian Ariel Farisma menekankan bagaimana perkembangan teknologi digital telah mengubah cara komunikasi dan pentingnya adaptasi dalam interaksi interpersonal. Untuk kelebihannya, 1. Topik yang relevan dan aktual. Pembahasan mengenai keterampilan komunikasi interpersonal di era digital sangat relevan dengan kondisi saat ini. Mahasiswa pariwisata sebagai calon profesional yang akan banyak berinteraksi dengan orang lain memang perlu memiliki keterampilan ini. Kedua, struktur yang jelas. Artikel ini disusun dengan struktur yang jelas dan terorganisir dengan baik, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan dan pendahuluan hingga kesimpulan. Ketiga, penekanan pada adaptasi teknologi. Penulis berhasil menggambarkan bagaimana teknologi digital mengubah pola komunikasi dan pentingnya adaptasi dalam menjaga efektivitas komunikasi interpersonal. Hal ini menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika komunikasi di era digital. Nomor 4, relevansi konteks mahasiswa. Fokus pada mahasiswa pariwisata di Universitas Brawijaya memberikan konteks yang spesifik dan relevan, memungkinkan pembahasan yang lebih mendetail tentang tantangan dan solusi yang dihadapi oleh kelompok ini.
Untuk kekurangan, satu, kurangnya data empiris. Artikel ini lebih banyak berbicara secara teoritis tanpa dukungan data empiris yang kuat. Penelitian lapangan atau survei terhadap mahasiswa pariwisata akan memberikan gambaran yang lebih konkret tentang penerapan keterampilan komunikasi interpersonal di era digital. Untuk kedua, generalisasi. Beberapa bagian dalam artikel cenderung melakukan generalisasi tanpa memberikan bukti yang cukup. Misalnya, pernyataan mengenai efektivitas komunikasi digital tanpa data yang mendukung dapat mengurangi kredibilitas argumen yang disampaikan. Yang terakhir, kurangnya contoh kasus. Meskipun artikel ini membahas konteks mahasiswa pariwisata, kurangnya contoh kasus konkret atau studi kasus membuat argumen yang disampaikan kurang terhubung dengan situasi nyata yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut. Untuk kritik dan opini, secara keseluruhan artikel ini memberikan pandangan yang berharga tentang pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal di era digital. Namun, untuk meningkatkan kualitasnya, penulis sebaiknya mempertimbangkan untuk menambahkan data empiris dan contoh kasus konkret. Hal ini akan memberikan dimensi praktis yang lebih kuat dan memperkuat argumen yang disampaikan. Penulis telah berhasil menekankan pentingnya adaptasi terhadap teknologi digital dalam komunikasi interpersonal. Ini sangat relevan mengingat semakin banyaknya interaksi yang terjadi melalui platform digital. Namun penambahan data empiris dan contoh kasus akan membuat artikel ini lebih komprehensif dan meyakinkan. Untuk judul kedua, pengaruh media massa terhadap persepsi dan tingkat kriminalitas, analisis terhadap efek media dalam pembentukan opini publik. Artikel ini menyajikan analisis yang komprehensif mengenai peran media massa dalam membentuk persepsi publik dan tingkat kriminalitas. Ditulis oleh Kusnanto dan Hudi Yusuf dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel online. Untuk kelebihan, yang satu, relevansi topik. Artikel ini mengangkat topik yang sangat relevan di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi, media massa memiliki peran yang semakin signifikan dalam mempengaruhi opini publik dan persepsi terhadap kriminalitas. Kedua, pendekatan teoritis yang kuat. Penggunaan teori-teori komunikasi seperti agenda setting dan model efek moderat memberikan dasar yang kuat untuk analisis yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa penulis memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori komunikasi. Ketiga, penggunaan data yang luas. Penulis memanfaatkan berbagai sumber data tertulis yang memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana media massa mempengaruhi persepsi kriminalitas. Terakhir, bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan dalam artikel ini cukup jelas dan mudah dipahami, membuat pembaca dari berbagai latar belakang dapat mengikuti argumen yang disampaikan. Untuk kekurangan, kurangnya data empiris. Meskipun pendekatan studi kepustakaan memberikan banyak informasi teoritis, kurangnya data empiris atau studi kasus konkret dapat membuat argumen yang disampaikan kurang kuat. Penambahan data empiris akan memberikan bukti yang lebih konkret tentang pengaruh media massa. Yang kedua, generalisasi. Beberapa bagian dalam artikel cenderung membuat generalisasi tentang pengaruh media massa tanpa memberikan konteks yang spesifik. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa semua media massa memiliki pengaruh yang sama terhadap semua jenis audiens. Terakhir, kehadiran media sosial. Meskipun artikel ini menyebutkan media sosial, analisis yang lebih mendalam tentang peran media sosial dibandingkan dengan media tradisional akan lebih memperkaya artikel ini. Media sosial memiliki dinamika yang berbeda dan seringkali lebih cepat dalam membentuk opini publik. Untuk kritik dan opini, secara keseluruhan artikel ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami pengaruh media massa terhadap persepsi publik dan tingkat kriminalitas. Pendekatan teoritis yang digunakan sangat kuat, namun penulis perlu mempertimbangkan untuk menambahkan data empiris dan analisis yang lebih mendalam tentang media sosial untuk memperkuat argumen mereka. Satu hal yang menarik dari artikel ini adalah penekanan pada teori agenda setting yang menunjukkan bagaimana media massa dapat mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tertentu. Ini relevan dengan kondisi saat ini, di mana media seringkali menjadi penentu utama dari topik-topik yang dibahas di masyarakat. Judul terakhir, tantangan komunikasi antar generasi dalam lingkungan kerja organisasi modern. Artikel yang ditulis oleh Miftahul Jannah, Nonia Dewinta Anggiritonga, dan Muhammad Farhan ini membahas tantangan komunikasi antar generasi dalam lingkungan kerja modern. Artikel ini sangat relevan mengingat keberagaman generasi dalam angkatan kerja saat ini dari baby boomers hingga generasi Z yang membawa nilai-nilai preferensi teknologi dan gaya manajemen yang berbeda. Untuk kelebihannya, relevansi dan
aktualitas. Artikel ini menangkap isu yang sangat relevan dalam dunia kerja saat ini. Keberagaman generasi adalah topik yang penting dan sering diabaikan dalam literatur manajemen. Kedua, struktur dan penjelasan yang jelas. Artikel ini memiliki struktur yang baik, dimulai dari latar belakang, metodologi, hasil, dan pembahasan hingga kesimpulan. Setiap bagian dijelaskan dengan rinci sehingga pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur penelitian. 3. Pendekatan teoritis yang kuat. Penulis menggunakan berbagai teori dan literatur yang relevan untuk mendukung argumen mereka, seperti konsep komunikasi organisasi menurut Romley dan Arni. Ini menunjukkan bahwa artikel ini didasarkan pada penelitian yang mendalam dan valid. Yang terakhir, pemahaman mendalam terhadap topik. Artikel ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap tantangan komunikasi antar generasi, dengan memberikan contoh konkret perbedaan nilai, preferensi teknologi, dan gaya kepemimpinan antar generasi. Untuk kekurangan, 1. Kurangnya data empiris. Meskipun artikel ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mendalam, kurangnya data empiris atau penelitian lapangan membuat temuan dan rekomendasi kurang konkret. Penggunaan survei atau wawancara dengan karyawan dari berbagai generasi akan memperkuat argumen artikel ini. Yang kedua, generalitas rekomendasi. Beberapa rekomendasi yang diberikan masih bersifat umum dan kurang spesifik, misalnya rekomendasi untuk mengelola keberagaman generasi dengan baik, tanpa memberikan strategi konkret atau langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan oleh organisasi. Terakhir, cakupan yang terbatas. Fokus artikel ini hanya pada komunikasi antar generasi dalam konteks organisasi Indonesia. Meskipun ini memberikan wawasan yang berguna untuk konteks lokal, artikel ini mungkin kurang relevan bagi pembaca internasional atau organisasi multinasional. Lalu untuk penutupan, alasan saya memilih ketiga judul artikel tersebut karena konteks yang saling berkaitan tentang pentingnya komunikasi di zaman modern ini guna untuk kelangsungan hidup dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata atau sikap saya yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga pemaparan kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.